Pernah nggak kamu bertanya-tanya, kenapa kalau ada 2 ekor tikus, kita harus menyebutnya dengan two mice dalam bahasa Inggris, alih-alih two mouse? Kenapa juga cara baca kata tree dan tree berbeda, meski hurufnya cuma beda 1? Kenapa? Pertanyaan-pertanyaan semacam ini adalah pertanyaan yang mendorong minat belajar orang-orang linguistik. Jadi, linguistik itu apa sih sebenarnya? Secara sederhana, ilmu yang satu ini adalah ilmu yang berfokus pada bahasa dan penggunaannya sebagai alat komunikasi. Linguistik akan membawamu mempelajari struktur bahasa dan segala aspek yang melingkupinya. Linguistik memiliki cabang ilmu yang bernama morfologi. Apa yang dimaksud dengan morfologi? Dalam pelajaran biologi, morfologi adalah ilmu yang mempelajari tentang bentuk organisme, terutama hewan dan tumbuhan. Begitu pula dalam ilmu kebahasaan. Morfologi adalah ilmu yang mempelajari tentang kebahasaan itu sendiri, seperti mengkaji tentang pembentukan kata dan juga variasi gabungan kata di dalam suatu bahasa. Morfologi sendiri terbagi atas 2 jenis, yaitu bebas dan terikat. Apa saja perbedaannya? Mari kita simak. Free morphemes. Free morphemes adalah morfem yang bisa berdiri sendiri menjadi kata tanpa harus terikat atau menempel pada morfem lain. Free morphemes mempunyai beberapa jenis dasar, yaitu verbs, noun, adjective, preposition, dan lainnya. Contoh, study, man, kind, on. Ayo, fokus. Tadi saya cuma iseng doang kok. Siapa tahu di antara kalian ada yang ngantuk pas nonton video dari saya. Makanya saya kasih dikit kejutan. Oke, kembali ke laptop. Free morphemes dibagi menjadi 2, yaitu lexical morphemes dan functional morphemes. Lexical morphemes adalah morfem yang bisa berdiri sendiri dan isi dari pesan yang kita sampaikan sudah jelas. Lexical morphemes dibagi menjadi 3, yaitu verbs, noun, dan adjective. Contoh, read, baby, cool. Sedangkan functional morphemes adalah morfem yang bisa berdiri sendiri namun belum jelas isi yang akan disampaikan. Functional morphemes dibagi menjadi 4, yaitu conjunction, preposition, article, dan pronouns. Contoh, but, at, the, she. Bound morphemes. Bound morphemes adalah morfem yang tidak bisa berdiri sendiri, melainkan harus terikat atau menempel pada morfem lain. Bound morphemes dibagi menjadi 2, yaitu derivational morphemes dan inflectional morphemes. Derivational morphemes adalah morfem yang jika diikat atau ditempelkan pada morfem lain akan membentuk morfem yang baru atau morfem dengan gramatika yang berbeda dari morfem sebelumnya. Di dalam derivational ada 2 macam, yaitu bisa terdapat di awal kata atau di akhir kata. Di dalam bahasa Indonesia, kita biasa mengenalnya dengan sebutan imbuhan. Contoh, kata beautiful, adjective, diperoleh dari kata beauty, noun, yang mendapat tambahan morfem full yang mengubah noun menjadi adjective. Nah, dari alasan itulah morfem full termasuk ke dalam derivational morphemes yang berada di akhir kata, karena mengubah kata dari noun menjadi adjective. Sedangkan inflectional morphemes adalah morfem yang diikat atau ditempelkan pada morfem lain yang hanya untuk mengidentifikasikan gramatikanya, bukan untuk menghasilkan kata baru atau membentuk kata dengan gramatika yang berbeda dari kata sebelumnya. Contoh, kata books, noun, diperoleh dari kata book, noun. Di sini, book berubah menjadi books karena untuk menjelaskan bahwa buku itu jumlahnya banyak. Jadi, tidak mengubah gramatika dari kata tersebut. Karena kata book menjadi books tetap berada pada gramatika yang sama, yaitu
noun. Sekian video dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan, mohon dikoreksi di kolom komentar. Terima kasih, have a nice day everyone.